Konnichiwa, Budi des. Sebelum nonton video ini, subscribe dulu guys. Halo semua, welcome to my YouTube channel. Ini Budi Kun. Oke, kali ini kita akan diskusi topik yang rada seperti nggak biasanya gitu. Kayak gue sendiri belum pernah ngalamin, dan sebenarnya juga para pria juga nggak bakal ngalamin sih. Soalnya hari ini kita akan membahas tentang proses kehamilan seorang ibu ataupun kehidupan seorang ibu yang mempunyai seorang anak gitu. Nah, kali ini gue nggak sendirian, tapi gue bersama dengan seorang YouTuber yang sangat terkenal. Itu dia, kita sambut Mami Cetar. Ini dia, Mami Cetar ini dalam YouTube-nya ini biasanya isinya apa aja? Tips untuk mami, terus merawat anak, terus habis itu juga ada family vlog, jalan-jalan, travel vlog gitu ya. Oke, nah hari ini kita akan diskusi tentang perbedaan antara perbedaan kehamilan ataupun kehidupan seorang ibu yang punya anak, perbedaan di Indonesia dan juga di Jepang. Nah, kalau Jepang, gue sendiri sudah research apa-apa aja, prosesnya segala macam. Nah, tapi untuk yang di Indonesia kita bisa bertanya dengan Mami Cetar ini. Oke, biasanya tuh berarti udah tahu hamil, biasa tuh langkah pertama biasanya tes sendiri atau tesnya itu dari dokter gitu, tes kehamilannya. Oke. Jadi aku cerita ya. Jadi waktu kehamilan pertama itu aku kan telat dulu 2 hari, dan kebetulan tuh lagi nge-gym. Nge-gymnya tuh kayak aku kalau nge-gym dulu ekstra banget, sehari bisa 4 jam. Jadi aku nggak tahu hamil kan, jadi tetap nge-gymnya kayak orang gila. Terus habis itu begitu lagi nge-gym nih, lagi body combat, lagi tonjok-tonjokan, nah itu kayak perutnya rada nggak enak gitu. Nah akhirnya aku curiga itu aku cuma telat baru 2 hari. Akhirnya aku tes di rumah pakai test pack, dan ternyata positif gitu. Jadi dari situ sih tahu. Dari situ langsung ke dokter untuk cek, untuk konfirmasi, atau habis itu gimana? Iya sih, aku langsung ke dokter. Karena waktu itu kehamilan pertama tuh aku menantikan banget, pengen banget punya anak kan. Jadi kayak begitu positif, besoknya kita ke dokter. Oke, nah kalau di Indonesia itu apakah ada support dari pemerintah atau dari rumah sakit yang memberikan kayak semacam fasilitas atau tambahan atau apapun itu untuk ibu hamil di Indonesia? Mungkin depends rumah sakitnya ya, karena aku kan ke rumah sakit private, jadi mungkin nggak ada kayak special treatment or anything, tetap biaya pribadi dan semuanya sama dengan pasien-pasien lainnya gitu. Tapi kalau mungkin di rumah sakit bersalin milik pemerintah, treatmentnya berbeda. Gitu. Pada saat pertama kali ke dokter, apa yang Mami Cetar dites gitu? Jadi pertama kali ke dokter itu aku nggak dites apa-apa, cuma USG aja. Jadi USG doang. Kalau memang waktu biasanya sih kalau udah kayak 5 minggu itu tanpa harus transvaginal udah ketahuan maksudnya. Jadi lewat USG perut doang tuh biasanya udah kelihatan ada janinnya atau enggak, terus kayak ada detak jantungnya atau enggak gitu. Nah terus habis itu aja sih yang dicek. Nah begitu ketahuan ada janinnya, baru dokter biasanya menyarankan untuk tes darah. Oke. Nah, kalau misalnya tes kehamilan di Jepang, itu kalau nama bahasa Jepangnya itu adalah Nenshin Kensa Yaku. Nah, itu bahasa Jepangnya tes kehamilan Jepang. Nah, itu biasa kalau tes kehamilan itu bisa didapat sebenarnya di Amazon Jepang ataupun di drugstore. Itu jadi kalian kalau misalnya merasa nggak enak nih, nah di sana tuh bisa tes sendiri, bisa cek sendiri, dan tesnya itu sendiri bisa diambil di drugstore. Nah, setelah itu baru dikonfirmasi oleh dokter apakah ini hamil apa enggak gitu. Nah, dan biasanya untuk pertama kali dites itu kalau di Jepang itu tes urin. Nah, yang kedua tadi yang ada transvaginal ultrasound, dan yang terakhir foto bayi yang pertama kali kalau misalnya pun udah mulai kelihatan. Nah, setelah itu kalau di Jepang itu mereka bisa ke balai kota. Dan balai kota itu mereka bisa submit yang namanya Ninshin Todoke. Ninshin Todoke ini adalah form dari pemerintah itu yang kita bisa isi untuk ibu-ibu yang hamil. Nah, dari situ ada banyak benefit yang dimana subsidi bisa diberikan oleh pemerintah. Sebagai contoh, pertama, pemerintah akan memberikan yang namanya PIN kehamilan.
pin kehamilan itu, kalau misalnya dalam bahasa Jepang, maternity maaku. Nah, kalau misalnya kalian yang ibu hamil, kalian selalu bawa itu pin kehamilan, jadi itu akan diberikan prioritas pada saat naik public transportasi, seperti naik kereta api segala macam itu. Kalau misalnya ibu itu mempunyai pin itu, maka dia boleh duduk di prioritasin, dan orang-orang pun juga tidak cuma pada saat public transportasi, pada saat mungkin ibu itu belanja di supermarket, secara otomatis mereka bakal membantu menaiki barang, bantu ambil barang segala macam. Intinya kalau di sono tuh kalau ibu hamil tuh benar-benar dijaga, dan benar-benar orang-orang tuh bakal perhatiin ekstra gitu. Yeah. Nah, makanya itu sangat untuk itu pemerintah Jepang memberikan pin kehamilan. Nah, yang kedua adalah selain pin kehamilan, pemerintah juga akan memberikan handbook tentang informasi ibu hamil dan seorang anak. Nah, kalau misalnya bahasa Jepang itu namanya Boshi Kenko Techo. Nah, itu informasi tentang seorang ibu dan anak tuh harus bagaimana segala macam. Yang dimana sangat penting informasi itu bisa untuk ibu-ibu bisa belajar hal-hal yang penting, apa aja yang perlu dihindari dan apa yang perlu dipelajari. Dan yang terakhir, karena biaya kehamilan di Jepang sangat mahal, pemerintah memberikan subsidi, dan dimana kita akan bahas. Nah, subsidi kupon. Jadi pemerintah akan memberikan kupon yang namanya dalam bahasa Jepang itu Jushin Gyouset. Nah, itu dimana pemerintah akan memberikan semacam kupon ketika ibu hamil, kan pastinya perlu mengunjungi klinik beberapa kali. Nah, kupon itulah yang bisa dipakai untuk mengurangi biaya kosnya itu. Berapakah biaya secara keseluruhan dari proses dari hamil sampai melahirkan? Kira-kira berapa kalau misalnya di Indonesia? Nah, aku nggak bisa. Itu benar-benar range-nya berbeda-beda ya, tergantung mau pilih rumah sakit yang mana, terus rumah sakit private atau pemerintah, terus kelas yang kamu pilih saat melahirkan. Cuma dari pengalaman aku waktu regen, aku habis sekitar mungkin 70-80 juta ya dari awal check up sampai melahirkan. Oke, 70-80 juta. Oke. Nah, kalau misalnya Jepang itu sangat mahal biaya rumah sakitnya segala macam. Secara total itu 1 juta yen. 1 juta yen. Kalau misalnya di sekitar 130 juta. Nah, itu pun juga sama seperti yang Mami Citar bilang. Tergantung dari rumah sakit. Ada yang 1 juta yen, ada yang 850.000 yen, dan juga ada juga yang 650.000 yen, tergantung rumah sakit pemerintah atau swasta. Jadi yang seperti yang saya bilang sebelumnya, pemerintah memberikan subsidi kepada orang-orang ibu yang hamil. Dan kira-kira subsidinya itu secara totalnya itu, kalau misalnya kita mempunyai asuransi kesehatan itu sangat penting di Jepang. Nah, itu bisa berkurang 420.000 yen. Nah, jadi ditambah lagi tergantung dari lokasi di mana ibu itu hamil. Kalau misalnya tergantung distrik. Jadi kalau misalnya ibu itu hamil di distrik di Shibuya, akan ada pengurangan lagi 100.000 yen. Nah, kalau misalnya ibu itu melahirkan di Minato distrik, itu akan pengurangan lagi sekitar 180.000 yen. Jadi itu juga jadi makanya tergantung di mana Anda tinggal, gitu, di mana ibu itu tinggal. Jadi secara estimasi, kalau misalnya yang dari awalnya biaya awalnya itu 1 juta yen, dikurangin sama asuransi kesehatan, dikurangin sama yang setiap support dari setiap distrik, itu perkiraan sekitar 200.000 atau 400.000 yen secara total dari berisinya pengeluaran biaya rumah sakit gitu. Nah, gimana sih proses persalinan atau melahirkan anak di Indonesia itu kayak gimana sih? Apakah
nah secara natural aja atau dikasih painkiller supaya nggak sakit, itu gimana sih kalau di Indonesia? Nah, tergantung ya. Jadi misalnya kalian itu mau ngelahirinnya sesar atau normal. Biasa kalau normal, biasa kalau ibunya udah nggak tahan tuh di pertengahan dikasih epidural juga sih. Nah, kalau sesar memang harus epidural dari awal gitu. Nah, harus dikasih epidural, biasa dikasih kateter selama kayak 2 hari gitu ya. Jadi kencingnya lewat kateter. Terus ya udah habis itu sih langsung dikerjain aja, langsung dibelek. Oke. Nah, kalau misalnya di Jepang itu biasa kalau di Jepang itu biasa melahirkan itu secara natural, jadi tanpa memakai painkiller atau yang namanya tadi apa namanya epidural itu secara culture-nya, kebudayaan Jepangnya itu seperti itu. Sangat sedikit rumah sakit yang menyediakan epidural ataupun yang painkiller itu. Jadi makanya kalau misalnya pengen memilih option untuk itu harus di booking dari jauh-jauh hari, karena rumah sakit yang menyediakan itu sangat terbatas. Lebih banyak mereka rumah sakit itu menyediakan yang natural painless kelahiran itu. Juga perbedaan harga antara yang lahir normal dan juga lahir painless, yang dimana yang diberikan epidural. Nah, kalau misalnya bagi ibu yang mau melahirkan dengan epidural atau yang painless itu di klinik, itu harganya 1 juta yen, yang tadi seperti yang gue ngomong. Nah, tapi kalau misalnya lahir normal itu harganya cuma 503.000 yen. Nah, tapi kalau misalnya lahir normal dengan bidan itu harganya 440.000 yen. Jadi ada perbedaan harga antara itu semua. Dan itu secara rata-rata ya. Kalau misalnya harga di Tokyo mungkin bakal lebih mahal. Oke, selama Mami Cetar di rumah sakit berapa hari sih di rumah sakit? 4 hari. Pada saat 4 hari. 4 hari setelah melahirkan ya. Setelah anaknya keluar. Jadi melahirkan biasa kan pagi tuh, yang 4 hari terus di rumah sakit. 4 hari terus 3 malam. Oke. Nah, berarti nggak jauh beda dengan di Jepang, karena kalau di Jepang pun juga sama, ibu itu yang setelah melahirkan anak diberikan jatah waktu 5 hari untuk menginap di rumah sakit. Nah, kalau pada saat sudah melahirkan itu, apakah ada jam-jam visit dari keluarga untuk bisa melihat anak Mami Cetar, atau sangat terbatas atau tidak boleh? Boleh sih, di sini bebas sih ya. Bebas jam berapapun? Jam berapapun bebas. Oke. Kalau misalnya di Jepang itu cuma bisa visitnya itu jam 2 sampai jam 8. Dan itu juga untuk keluarga doang. Dan sebenarnya di luar itu hanya suami saja yang boleh menemani istri. Jadi walaupun punya keluarga orang tua pun juga nggak boleh visit, hanya seorang suami saja yang selalu boleh menemani istrinya. Selain dari itu, dari jam 2 sampai jam 8 doang dari keluarga lain yang bisa mampir ke. Oke, Mami Cetar, kalau misalnya pada saat hamil nih, biasanya makanan apa sih yang biasa dikonsumsi? Pada aku sebenarnya nggak ada pantangan apa sih, yang penting makan apa aja, yang penting nggak makan mentah, terus sedikit makanan yang mengandung merkuri itu dikurangin. Terus habis itu overall sih makanan lain aku nggak ada patokan. Oke. Nah, mungkin ini bedanya. Kalau misalnya di Indonesia itu lebih pantang makanan mentah. Nah, tapi kalau misalnya di Jepang justru malah kayak makanan mentah kayak tuna itu malah disarankan, karena di Jepang itu ya memang terkenalnya memang sushi ya. Pasti sangat susah orang kalau misalnya hamil nggak makan sushi. Tapi secara kesehatan itu kalau saya research itu memang justru makan tuna yang mentah itu seminggu 200 gram ya, batasnya itu 200 gram dalam 1 minggu, itu nggak apa-apa kalau misalnya di Jepang. Dan justru kalau di Jepang mungkin disarankan untuk pantangan makannya itu yang kayak manis-manis, bahkan buah pun itu sebenarnya ada banyak manis, sangat manis, gula kalau misalnya buah, cookies, cake, kue kayak gitu itu justru mungkin kalau itu perlu dihindarin. Nah, itu kalau misalnya di Jepang. Halo, perkenalkan nama saya Dr. Firyandi dan hari ini saya akan membahas pertanyaan dari ini Budipun terkait apakah ibu hamil boleh mengkonsumsi ikan mentah atau seafood mentah.
Bapak Ibu sekalian, yang harus diketahui bahwa seafood memiliki kandungan nutrisi yang sangat tinggi, yang baik untuk perkembangan janin dan juga untuk kesehatan ibu. Oleh karena itu, saya tetap merekomendasikan untuk mengkonsumsi seafood atau makanan laut. Namun, ada beberapa hal penting yang harus diperhatikan. Yang pertama adalah bagaimana cara memasaknya. Pastikan bahwa makanan laut yang ingin dikonsumsi harus matang sempurna. Karena apabila setengah matang atau mentah, justru dapat meningkatkan resiko kesehatan. Kenapa? Karena di dalamnya ada potensi terdapat bakteri ataupun parasit yang justru akan membahayakan kesehatan ibu dan juga janinnya. Dan yang kedua, pilihlah ikan yang memiliki kadar merkuri yang rendah. Hindari ikan-ikan yang memiliki kadar merkuri yang tinggi, contohnya seperti tenggiri, kemudian ikan tuna yang big fish, kemudian ikan hiu, dan lain-lain. Karena merkuri yang tinggi dapat mengganggu perkembangan janin, terutama perkembangan sistem pernafasan dan juga sistem otaknya. Dan apabila ingin mengkonsumsi seafood, konsumsilah seafood yang rendah merkuri. Contohnya udang, kemudian ikan sarden, ikan salmon, ikan teri. Karena nutrisi mereka tinggi, tapi mereka rendah merkuri, sehingga yang kita dapatkan adalah benefitnya, yaitu untuk meningkatkan kesehatan daripada ibu dan juga mendukung perkembangan janin. Terima kasih banyak. Saya harap jawaban saya dapat membantu memberikan informasi kepada ibu-ibu sekalian untuk tidak takut tetap makan seafood, tetapi bijaklah dalam memilihnya. See you. Nah, tadi kan ngebahas tentang ibu ya. Sekarang kita akan ngebahas tentang anak. Mereka tuh sering diberikan makanan yang makanan khas Jepang itu natto namanya. Terus kalau yang aku ajarin dari umur setahun, mungkin yang penting diajak main aja sih, karena umur segitu kan sebenarnya belum bisa diajarin apa. Jadi yang penting kita spend time sama mereka. Thank you so much guys for watching. Semoga informasi ini berguna dan kalian lebih memahami tentang Indonesia dan Jepang. Dan masih ada part 2 yang lebih seru lagi. Jadi pastikan kalian ikutin. So please like, comment, and subscribe. Arigatou gozaimasu. Terima kasih Mbak Mas. Ciao.